Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, ketemu kembali di mata kuliah pengembangan situs web 1. Di minggu kelima kita akan belajar mengenai pengenalan JavaScript dan dokumen object model, atau biasanya nanti disebut dengan singkatan DOM. Ya, adapun agenda kita hari ini kita akan belajar mengenai pertama sekali ya terkait pengenalan JavaScript, yang mulai dari sejarah, apa itu JavaScript, kemudian bagaimana JavaScript itu bekerja, dan kita akan belajar mengenai scripting atau programming dengan menggunakan JavaScript, dan yang terakhir itu adalah terkait DOM, HTML, CSS, dan penggunaan JavaScript. Jadi ini semua akan dikombinasikan, dan kita akan belajar bagaimana penerapannya terkait implementasi DOM itu sendiri. Nah, kita masuk ke agenda pertama, ya, pengenalan JavaScript. Nah, di minggu kelima ini, ya, JavaScript yang kita pelajari merupakan masih pengenalan saja, ya, belum nanti materi yang advance. Jadi tolong dipahami dulu terkait basic dari JavaScript, ya. Nah, JavaScript itu sama seperti HTML dan CSS, ya. Dia merupakan client-side programming juga. Kemudian dengan sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut, ya. Dia kapasitasnya kecil, ya. Kemudian sangat ringan, ya. Kemudian dia berfokus terhadap objek, ya. Kemudian cross platform. Nah, terakhir dia, ya, ini merupakan scripting, ya, bisa dibilang scripting language yang dieksekusi dengan menggunakan browser juga. Ya, jadi sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi setiap client side itu hanya membutuhkan web browser saja untuk mengeksekusi hasilnya, atau outputnya dapat dilihat langsung di web browser. Ya, berikutnya adalah untuk JavaScript. Ya, fokusnya di sini disebutkan enrich web user interfaces, atau biasanya disebutkan dengan UI UX. Kemudian create dynamic web pages, ya. Contoh di sini penggunaan form input validation. Ya, pada HTML5 kita sudah mempelajari, ya, terkait form input validation, ya. Nah, fitur dari JavaScript ini juga dapat melakukan validasi inputan, ya, yang dimasukkan oleh user. Nah, JavaScript di sini dapat bekerja sama, ya, dapat dikombinasikan dengan penggunaan HTML dan CSS. Ya, saya ingatkan kembali kepada kalian, ya, peran-peran dari masing-masing ketiga konsep ini, ya. Ada HTML, ya, di sini disebutkan fokusnya terhadap konten ataupun struktur ataupun skeleton, ya. Kemudian CSS fokusnya terhadap presentation atau tampilan. Sedangkan yang terakhir JavaScript, ya, disebutkan di sini fokusnya terhadap fungsi atau behavior. Ya, itu yang perlu kalian pahami dari JavaScript. Nah, terkait sejarah dari JavaScript, JavaScript sebelumnya ditemukan oleh Brendan Eich, ya, dari perusahaan Netscape dulunya. Ya, ini browser dulunya, pada tahun 1995, ya. Dengan slogan disebutkan di sini make web pages alive. Nah, pertama sekali JavaScript itu bukan langsung disebut JavaScript, tapi disebutkan di sini pertama sekali namanya adalah LiveScript. Nah, JavaScript di sini disebutkan case sensitive scripting language. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah dengar mengenai case sensitive, ya, di bahasa pemrograman C. Nah, JavaScript ini juga termasuk seperti itu, ya. Jadi beda huruf besar, huruf kecil, ya, itu sudah value-nya sudah berbeda pastinya nanti. Nah, kemudian disebutkan di sini, ya, ini tadi saya sebutkan, zaman sekarang ini, ya, perkembangan zaman berkembang juga JavaScript, teknologi JavaScript, ya. Jadi saat ini JavaScript bukan hanya dapat dieksekusi dari browser saja, ya, tapi dari server juga, ya. Jadi contohnya React.js itu membutuhkan
server untuk mengeksekusi ya scripting yang ada di situ, ya, yang ada di dalam program React.js nantinya. Nanti kita akan pelajari di minggu-minggu setelah OTS, ya. Nah, perhatikan kita di sini ada dua contoh. Yang pertama di kiri, ya, di sini fokusnya ke penggunaan dokumen write, ya, dengan adanya di sini perhatikan script language di ya antara tag head, ya, kemudian di dalam body juga ada tag ya scripting juga, ya. Sebenarnya di sini dia hanya mau menampilkan ya heading hello world, kemudian ada paragraph welcome mastering JavaScript, ya, dengan disitasi atau di garis miring, ya. Itu hasil yang akan nanti tampil di dalam browser Anda. Nah, perhatikan dokumen.write di sini yang menampilkan data ya variabel greeting yang ada di sini dan welcome ya yang isinya adalah tag-tag HTML, ya. Ini H1, paragraf, kemudian citasi, ya. Nah, bedakan dengan sebelah kanan, ya. Sebelah kanan di sini dia menggunakan ada tag HTML dengan ID P1 dan P2. Ya, kemudian di dalam body ada scripting, ya, script JavaScript. Di sini ada document.getElementById P1 dan P2 .inner HTML. Ya, ada hello world, welcome to. Ya, ini kontennya, ya, isinya. Kemudian penutup script dan penutup body dan HTML. Perhatikan getElementById artinya adalah dia harus menemukan setiap ya elemen atau di sini disebutkan karena langsung spesifik, ya. Ini P1 ID-nya. Ya, dia hanya mencari ID sama dengan P1 dan menggantikan elemen yang ada di situ dengan isi ya hello world. Ya, makanya nanti greeting ini akan digantikan dengan hello world. Begitu juga dengan yang P2. Ya, sampai di sini paham, ya? Nah, berikutnya bagaimana sebenarnya cara kerja dari JavaScript? Nah, JavaScript itu yang pastinya berintegrasi dengan tag-tag HTML. Ya, dan kita dapat lihat dari view source code. Kalau misalnya kalian klik sebuah halaman web browser, klik kanan, lihat view page source, maka akan muncul ya tag-tag HTML dan beserta CSS dan JavaScript-nya. Ya, sama halnya dengan sebelumnya. Nah, ini juga dieksekusi di klien, ya. Bisa disebutkan di sini ya cepat, lumayan cepat. Kemudian no connection needed once loaded. Ya, nggak perlu sebenarnya koneksi internet untuk meload file JavaScript tadi. Ya. Nah, disebutkan sini simple programming statement yang dapat dikombinasikan dengan tag-tag HTML. Ya. Nah, di sini interpreted, ya, dia diinterpret, nggak perlu dikompile, makanya disebutkan di no special tools required. Tidak perlu kakas-kakas yang spesial yang memang dibutuhkan untuk mengeksekusi ya JavaScript ini, ya. Nah, pada saat ini kita masuk bagaimana sebenarnya menambahkan JavaScript di dalam HTML, ya. Nah, tadi seperti contoh, ya, sebenarnya sudah ada contoh tadi, ya, dengan yang pertama sekali itu menggunakan internal JavaScript. Ya, sama seperti CSS, ya. CSS itu juga ada yang internal CSS, ya. Nah, untuk internal JavaScript bisa kita letakkan ya script ini, ya, script language JavaScript. Untuk yang warna biru ini bisa optional, ya. Bisa kita buat atau tidak. Ini bisa kita letakkan di section head ataupun di dalam body, ya. Nah, keunggulan ketika kita menggunakan di body sebenarnya untuk setiap interpretasi elemen HTML-nya akan lebih cepat, ya. Nah, berikutnya external JavaScript, ya. External JavaScript berarti kita menambahkan ya file JavaScript yang berekstensi di sini sebutkan .js. Jadi kita simpan semua tag-tag JavaScript dalam sebuah file yang berekstensi .js. Kemudian file tersebut kita panggil.
ya dengan sintaks atau code src sama dengan nama filenya. Ya, tujuannya apa? Yang pertama sekali adalah memisahkan antara ya kode-kode HTML dan JavaScript. Nah, kenapa kita harus pisahkan ya? Ketika misalnya kita mau merubah ya atau melakukan maintaining atau perubahan terhadap sistem atau aplikasinya, itu akan mudah ya. Karena kita sudah mudah memisahkan ya kode-kode HTML dan kode JavaScript. Ya, berikutnya JavaScript file itu ya sebenarnya sangat cepat di-load di dalam web browser ya. Nah, untuk penggunaan komen dalam JavaScript sama dengan penggunaan komen dalam bahasa pemrograman C ya. Bisa menggunakan dua string ini ya. Dengan single line, kalau single line kita dapat tambahkan double slash. Kalau misalnya multiple line ya, kita bisa tambahkan dengan ya slash bintang slash. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk output dalam JavaScript untuk menampilkan data itu ada beberapa cara ya. Di sini ada contoh 4 cara untuk menampilkan data ya di browser. Nah, disebutkan di sini kita dapat menampilkan data dengan menggunakan HTML element ya, dengan menggunakan keyword inner HTML. Ya, berikutnya juga kita dapat ya menampilkan HTML output dengan menggunakan dokumen write. Nah, berikutnya data juga dapat ditampilkan dengan menggunakan alert box. Ya, sebuah alert yang dimunculkan di browser dengan menggunakan keyword window.alert. Ya, terakhir kita dapat menampilkan data di dalam browser console dengan menggunakan console.log. Jadi kapan-kapan saja kita dapat menggunakan ini ya. Nah, yang paling umum digunakan adalah .inner HTML atau keyword HTML inner HTML. Nah, ini yang paling umum digunakan ya. Kemudian document.write ya, ini biasanya digunakan untuk melakukan testing terhadap sebuah aplikasi. Ya, sama halnya sebenarnya dengan console.log ya, debugging itu bertujuan dengan proses debugging ya. Jadi kita ketika misalnya menemukan error atau bug ya, kita dapat menggunakan fungsi console.log ini. Nah, sedangkan ketika misalnya kita mau menampilkan data tersebut dalam sebuah berbentuk alert box, nah kita bisa menggunakan alert ya, tanpa dengan menggunakan window juga nggak masalah. Ya, ini window ini optional. Nah, kita masuk ke agenda berikutnya terkait pemrograman di dalam JavaScript. Ya, nanti kita akan belajar sampai hanya statement, ya, function dan array kita akan pelajari di minggu berikutnya. Nah, terkait variabel, sama halnya dengan bahasa pemrograman C, variabel di sini bertujuan untuk menyimpan sebuah nilai. Ya, kemudian nilai ini dapat kita gunakan, ya, di bagian program yang lainnya nanti. Ya. Kemudian untuk penamaan variabel itu harus diasosiasikan atau dikorelasikan dengan data yang disimpan. Ya. Nah, terkait aturan variabel, penulisan variabel di dalam JavaScript, ya, itu dapat terdiri dari letters, ya, huruf, kemudian ada penggunaan karakter underscore, ya, penggunaan karakter $, beserta ya angka-angka ya 1 sampai 9 sini. Contohnya order number 2. Ya, kemudian ini juga valid ya, underscore 123. Kemudian $ID. Ini semua variabel, contoh variabel dalam JavaScript yang valid. Nah, untuk kasus case sensitive tadi ya, antara sum yang di sini yang ada 3 ini sangat berbeda ya, berbeda-beda untuk masing-masing sum yang ada di sini. Itu yang dimaksud dengan case sensitive tadi ya. Nah, terkait camel case ya, camel case di sini sebenarnya bertujuan untuk menggabungkan ya beberapa kata menjadi satu variabel, nama variabel. Ya, jadi biasanya
programmer itu ya cenderung menggunakan camel case yang dimulai dengan pertama sekali ya bukan huruf kapital tapi huruf kecil ya. Perhatikan sini contohnya first name ya, first itu huruf kecil, kemudian name itu N-nya huruf besar ya, sama seterusnya seperti itu contohnya. Nah, kemudian variabel di sini ya, satu variabel dapat terdiri dari atau berbagai macam jenis value atau data type. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, variabel di sini ya dapat kita deklarasikan dengan keyword var. Ya, contohnya sini var car name. Ya, atau misalnya kalau misalnya kita perhatikan di sini ada contoh code di sini. Ya, elemen HTML5 dengan ID demo. Kemudian ada script language JavaScript. Ya, kemudian ada deklarasi variabel car name, ya, kemudian diisi dengan BMW, ya, dideklarasikan dengan BMW. Kemudian ada document.getElementById.demo, demo ya, sininya ini demo. Kemudian .innerHTML sama dengan car name, ya, jadi outputnya akan nanti muncul BMW di sini, ya. Nah, mengenai tipe data yang digunakan di JavaScript. Ya, JavaScript di sini dapat ya menghandle atau dapat terdiri dari contain of many type of data. Ya, bisa saja nanti dia numbers, string, object ataupun yang lainnya. Ya, contoh sederhana di sini ya, ini contohnya ada var length sama dengan 16, ini number, ini contoh untuk string, sedangkan ini nanti contoh untuk object. Ya, yang biasanya nanti dibuka dengan bracket atau buka kurung tutup kurung. Ya, nanti fokusnya sebenarnya kita akan masih belajar di string dan number. Ya, string itu penggunaannya biasanya di dalam double ataupun single quote. Sedangkan number itu tanpa menggunakan quotes, ya. Nah, untuk data primitif yang terdapat di JavaScript, ya, primitif di sini dalam artian tidak mempunyai metode ataupun property, ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Ada 5 bagian, ada number, di sini bertipe integer ataupun float desimal, ya. Kemudian ada boolean yang biasanya value-nya nilainya true dan false. Kemudian string, ya, string di sini tadi ya, ada penggunaannya dengan single ataupun double quote. Nah, perbedakan antara null dengan undefined, ya. Di sini sebutkan dia sebenarnya sama equal, ya, in value, tapi beda tipe. Pahami ya? Jadi sama sebenarnya value-nya, tapi tipenya beda. Ya. Kenapa saya bilang tipenya beda? Ya, karena bisa saja di sini bisa saja empty atau null. Ya, value-nya disebutkan null. Sedangkan di sini memang undefined, tidak didefinisikan. Ya. Kemudian untuk kompleks data dalam JavaScript dan penggunaan type of, ya, di sini JavaScript object dapat dituliskan dengan penggunaan bracket, ya, buka kurung tutup kurung. Kemudian biasanya ya, ini object property ini yang kompleks, ya, makanya memiliki property yang ditulis dengan nama, ya, kemudian titik 2 value pairs. Jadi ada datanya atau ada nilainya, ya, yang dipisahkan nanti dengan koma. Contohnya di sini, ya, ada object person, ya, dengan first name John, last name Doe, age 50, kemudian matanya biru, ya. Makanya disebutkan di sini object person ini sebagai contoh, ya, memiliki 4 property, ya, first name, last name, age, dan eye color. Nah, penggunaan type of di sini sebenarnya tujuannya untuk mencari tipe variabel dari data yang ada. Ya, contohnya ini ya. Ini adalah kembaliannya string, return-nya, output-nya. Ini number, boolean. Ini yang saya sebutkan tadi undefined, ya, karena X itu belum ada nilainya. Ya. Nah, untuk JavaScript data object, date object, ya, ketika kita mau menampilkan tanggal atau waktu,
dengan menggunakan JavaScript, kita dapat menggunakan keyword ya var. Di sini saya sebutkan D ya. D sama dengan new date ya. Dalam artian ini akan nanti menampilkan ya current date and time yang ada di browser kalian ya, atau di komputer kalian. Ya, makanya sebutkan di sini date object are static. Jadi sebenarnya ini static. Enggak bergerak-gerak. 46, 47 seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Nah, contohnya ketika kita mau menampilkan hasil ini, ya ini outputnya adalah seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil contoh, ya kita hanya mau menampilkan bulannya saja, ya misalnya bulan 10. Ya, perhatikan di sini contoh misalnya untuk get month, ya get month itu return value-nya adalah dari 0 sampai 11. Ya, makanya di sini ada penambahan 1 tambah 1. Ya, karena dari hasilnya itu ya di return atau dikembalikan itu dari indeks 0 sampai 11. Ya, kalau misalnya tanpa kita tambah 1 ya keluarnya sebenarnya 9 ya. Makanya kita tambah 1 maka hasilnya adalah 10. Ya. Jadi perhatikan juga untuk hari di sini. Ya, get day itu juga berbentuk returnnya adalah number. Ya, jadi bukan langsung Senin, Selasa, Sunday, Monday, bukan seperti itu. Ya, selalu mulai dari 0 sampai ke 6. Ya, jadi kalau misalnya kita mau asosiasikan dengan hari, ya 0 itu sudah pasti Sunday ya. Yang 6 itu adalah Saturday. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan operator dalam JavaScript ya ada dua cara di sini dengan menggunakan binary dan unary. Ya, binary itu seperti yang normal ya. Ada operan, kemudian ada operator ya pemisahnya. Operan 1, operan 2. Contoh sederhananya misalnya 1 X tambah Y gitu ya. Kemudian ada unary. Ya, unary di sini langsung ya operator dengan operannya atau operan dengan operatornya. Ya. Nah, untuk ekspresi dari penggunaan ya data ataupun variabel, di sini ekspresi can be either number or string variable. Ya. Contoh di sini ketika kita mengasosiasikan atau menginisiasi sebuah nilai ya, contoh seperti ini X sama dengan 9. Tapi ketika kita mau melakukan manipulasi terhadap ekspresi, ya contohnya X sama dengan Y tambah 9, ya. Nah, di sini ada ekspresi yang berbeda, ya perhatikan. Ketika kita ya menggabungkan number dan string, ya JavaScript itu akan ya men-treat atau memperlakukan number itu sebagai string. Ya, contoh sederhana sini var X 16 tambah Volvo, hasilnya akan 16 Volvo. Yang ini adalah tipe datanya string. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk JavaScript itu ya akan menghasilkan ekspresi dari kiri ke kanan. Ya, jadi sebenarnya dia sequence. Ya, dieksekusi. Nah, perhatikan di sini, contoh yang pertama, variabel X sama dengan 16 tambah 4 tambah Volvo. Ya, pertama sekali bilang tadi dari kiri sampai ke kanan. Ya. Nah, di sini 16 tambah 4 ini masih berbentuk number atau tipe datanya adalah number. Ya, maka ini akan dihasilkan dulu, ditambahkan dulu, dieksekusi dulu. Makanya hasilnya 20. Ya, kemudian ditambah Volvo. Ini string. Ya, sama hasilnya dengan tadi. Makanya hasilnya 20 Volvo. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Apakah hasilnya Volvo 20? Atau hasilnya adalah Volvo 16.4? Ya, nanti jawab hasilnya kalian nanti di e-course ya. Nah, untuk operator-operator
dapat bisa dibilang disingkat ya. Nanti kalian bisa lihat ini cara menyingkatnya dan ini artinya. Contoh sederhana, X tambah sama dengan Y, artinya adalah X sama dengan X ditambah Y. Ya, jadi kita dua-dua ini bebas saja digunakan ya, yang mana kalian suka. Ya, ini cara untuk mempersingkatnya ya. Nah, operator-operator dalam penggunaan aritmetik itu ada modulus dengan menggunakan persen, kemudian ada increment, decrement, atau penggunaan negasi ya. Nah, ada penggunaan juga mengenai assignment ya. Di sini ada penggunaan operator equal ya. Contoh sederhana misalnya 3 sama dengan var. Ini untuk melakukan pengecekan value ataupun datanya. Kemudian not equal ya, tanda seru sama dengan ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Kemudian ada juga penggunaan operator logic dan or dan not ya. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai conditional statement ya. Sama halnya ya, ketika kita mau ada dua statement ya, kita harus pisahkan dengan penggunaan titik koma. Perhatikan ya. Nah, yang di sini kita pelajari di sini penggunaan if dan switch. Langsung aja ke contohnya. Ya, di sini ada penggunaan if. Ya, saya contohkan di sini ada paragraf dengan ID, date, time, dan demo. Ya. Kemudian di sini ada variable greeting. Nah, variable greeting ini juga ada kita mau nampilin date yang diambil dari komputer kalian atau laptop kalian. Ya, kemudian variable time kita hanya mau mengambil hours-nya, jamnya. Ya. Nah, jamnya di sini perhatikan, dilakukan pengecekan jika value-nya lebih kecil dari 10, ya hasilnya ini diambil, ya. Kalau lebih kecil dari 10, ya maka hasilnya kondisinya adalah greeting sama dengan good morning. Ya. Kemudian jika yang lain, else if, ya time-nya lebih besar 20, dicek lagi kondisinya. Ya, kalau dia 20, lebih kecil dari 20, maka hasilnya adalah good day. Nah, setelah itu, ya kalau tidak ada memenuhi kondisi yang ini dan ini, maka akan masuk ke good evening. Ya. Nah, setelah sudah kita lakukan pengecekan ini, kita tampilkan hasilnya. Ya. Kita tampilkan display datanya dengan menggunakan document.getElementById. Untuk date kita menggunakan ya variable date ini. Kemudian time .innerHTML sama dengan time. Kemudian .demo ya dengan yang greeting hasilnya. Ya, perhatikan di sini. Nah, kira-kira apa hasilnya? Ya, kalian bisa coba sendiri, kemudian nanti hasilnya tolong di posting di e-course ya. Nah, sama halnya dengan penggunaan switch. Nah, ini bedanya dia mengambil hari. Ya. Perhatikan kembali value untuk hari adalah dari 0 sampai 6. Ya. Nah, di sini pengecekannya hanya untuk case yang nilainya 6. Ya, kondisinya kalau nilainya 6, maka hasilnya adalah today is Saturday. Nah, kemudian ada break. Ya, kalau sudah terpenuhi ini, maka dia akan langsung otomatis keluar dari switch ini, ya scope ini, kemudian langsung ke sini. Nah, kalau tidak, dia masuk ke case berikutnya. Kalau nilainya adalah 0, ya kondisinya adalah teksnya nanti kalau terpenuhi today is Sunday, ya. Nah, kalau tidak dari salah satu ini, defaultnya adalah ya looking forward to the weekend, berarti masih weekday, ya. Nah, ini untuk cara menampilkan ke ya paragraf yang ada di sini. Nah, kira-kira hasilnya apa? Ya, saya tunggu jawaban kalian di e-course ya. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas nanti di berikutnya ya.